tahun 1914. 1914, baik. Ya. Wilayah-wilayah khilafah Turki. Jadi waktu itu masih sentral. Baik. Kepala pemerintahan negara Islam satu, khalifah di Turki Ottoman. Nah, tapi waktu itu wilayah sudah dijajah semua oleh kolonial. Tahun 30-an, tahun 32, 30, setelah itu, umat Islam membutuhkan wadah aktivitas yang berspirit Islam. Lahirlah partai politik Islam pertama setelah hilangnya khilafah adalah Ikhwanul Muslimin. Di Mesir yang melahirkan adalah Syekh Hasan Banna. Sayang, aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri namanya An-Nagrasi. Ketika itu Raja Faruk. Setelah Perdana Menteri terbunuh, tidak lama Hasan Banna pun terbunuh. Baik. Generasi kedua muncul radikal. Dari partai tersebut. Dari partai Ikhwan Muslimin. Said Qutb, Muhammad Qutb, Zaki Muhandis, Ashmawi, Hasan Hudaybi, Umar Tilmsani, Muhammad Ghazali, Said Sabiq, Hasan Turabi. Nah, itu Said Qutb menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq. Ya. Menafsiri, mengartikan lapal jahiliyah beda dengan para ulama lain. Kalau ulama lain arti jahil itu apa? Primitif lah, masih ketinggalan, masih keterbelakangan. Betul. Kalau Said Qutb mengartikan jahiliyah adalah bahasa Arabnya begini. An-nizamul hukmil ghair islami jahiliyah. Sistem yang bukan sistem Islam jahiliyah. Jadi komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, sekularisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah, demokrasi jahiliyah, pilihan umum jahiliyah. Padahal berarti pemahamannya kurang tepat begitu, Kiai. Ya ini karena ini sebagai sikap siapa tadi partai Ba'ath tadi. Pengkaderan Ikhwan Muslimin kemana-mana sampai ke Suriah, ke Irak, seluruh Arab lah. Tahun 65 bentrok dengan Presiden Jamal Nasir. Baik. 6 ulama besar dibunuh, digantung di Tahrir Square. Said Qutb digantung, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi digantung, ditonton rakyat. Karena bentrok dengan pemerintah Jamal Nasir. Anwar Sadat mengganti Jamal Nasir, Ikhwan Muslimin dibubarkan. Nah, setelah bubar Ikhwan Muslimin itu muncul lebih dari Ikhwan. Namanya Jama'atut Takfir wal Hijr, takfiri. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Bukan hanya mengartikan jahiliyah sistem yang bukan selain Islam jahili, bukan. Semua manusia orang ini kafir semua kecuali kami yang golongan kami. Malah lebih radikal Grand Syekh Al-Azhar kafir. Yang hafal-hafal Quran itu kafir semua. Halal darahnya semua. Ini nantinya akan membunuh Presiden Anwar Sadat, membunuh Menteri Agama Mesir Hussein Dhahabi, membunuh wartawan Ahram senior namanya Yusuf Sibai. Semua orang yang tidak sama dengan mereka, yang tidak sepaham dengan mereka, kafir, halal darahnya. Menurut gerakan takfiri tadi. Baik. Nah, ketika Husni Mubarak, mereka dihabisin, larinya ke Sinai, Gurun Sinai. Karena di Timur Tengah, terutama generasi muda, putus asa. Melihat kepala-kepala negara, pemimpin negara tidak mampu melawan Israel. Dan melihat di bawah mata, di depan matanya Israel tiap hari membunuh Palestina, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, merebut tanahnya, merebut desanya, kebunnya, sawahnya, ladangnya. Kepala negara tidak, negara manapun, negara Arab tidak mampu melawan. Maka kelompok ini tidak percaya dengan konsep nation itu. Mari kita kembali ke khilafah. Barangkali tujuannya bagus kan, Islami ya. Nah, tapi di Timur Tengah untuk Indonesia nggak cocok itu. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya prinsip tadi itu. Hasyim Asy'ari sudah dari dulu mengatakan nasionalisme bagian dari iman kepada Allah. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sekuler, bukan nasionalisme Partai Ba'ath, bukan nasionalisme Ernest Renan, seorang Prancis yang menulis buku What's a Nation tahun 1965. Bukan. Hasyim Asy'ari mengatakan seperti itu tadi, jargon nasionalisme bagian dari iman, muncul dari hati yang beriman kepada Allah. Jadi dari semua sejarah tadi ini mulai dari latar belakang ormas dari NU ini sendiri ya. Jadi ini besar sekali, agenda besar. Besar sekali. Kemudian beberapa murid Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, antaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang kemarin diresmikan pahlawannya.
awal-awal Pak Jokowi. Beliau menyampaikan pada Kiai Hasyim Asy'ari, ayo kita bikin organisasi, wadahnya umat santri lah, pesantren. Ya. Hasyim Asy'ari mengatakan, dipikir dulu lah, disiapkan dulu manajemen Konsepnya. dan ekonomi. Betul. Manajemen, maka dibentuklah namanya taswirul afkar. Kalau letternya begini, mencari format berpikir, taswirul afkar itu. Ya. Seperti apa sih kita berpikir itu? Itu dibentuk dulu tahun 16 itu, tahun 16 atau tahun 17. Kemudian bikin juga Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Nah, Tujar, ketuanya namanya seorang pengusaha dari Surabaya, Haji Hasan Gipo. Waktu itu orang kaya banget loh, punya rumah disewakan 70 rumah. Punya. Baik. Nah, itu waktu itu, kaya banget. Nah, belum sampai bikin organisasi, itu dulu. Dibangun itu dulu, kesadaran, cara berpikir kritis, cara berpikir analisis yang objektif, kemudian kesadaran mencari finance lah. Ya. Tahun 24, Kiai Wahab mendirikan madrasah. Jadi sistem sekolah, tadi cuma pesantren. Madrasah ya pikir ya. Madrasah, namanya Nahdlatul Wathon. Oke, baik. Tahun 24 tuh. Aha. Tahun 23, tahun 23. Di Jalan Bubutan, Surabaya. Kembang Jepun itu namanya. Mulai dari mulai. awalnya ya. Memang Kiai Wahab ini orang intelek cerdas, Kiai Wahab ini. Jadi istrinya Kiai Hasyim ini budenya, bibinya Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab muridnya. Tahun 25 berdirilah negara Kingdom Saudi Arabia. Nah, kerajaan Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz memproklamirkan diri berdiri kerajaan Saudi Arabia, keluarga Al Saud, keluarga Saud kembali ke madhab Salafi. Puritan. Jadi ingin memurnikan ajaran Islam. Pertama kali yang dilakukan adalah kuburan-kuburan yang selalu diziarahi oleh orang Islam, bongkar rata dengan tanah. Nggak boleh ada kuburan yang dibangun, nggak boleh. Situs-situs sejarah yang dimuliakan atau menjadi tujuan ziarah orang Islam, bongkar, nggak boleh. Ada selain Ka'bah menjadi tujuan ziarah, nggak boleh. Maka rumahnya, tempat lahirnya Nabi Muhammad, bongkar. Tempat lahirnya Sayyidina Ali, bongkar. Mungkin tujuannya takut disalahartikan mungkin ya. Ya, boleh, alasan itu boleh dong, tapi nggak boleh, tidak semudah itu alasannya. Tinggal kuburan atau makom Hadratir Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu akan dibongkar, yang ada di pojok masjid itu. Nah, begitu mendengar itu, Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kirim surat pada Raja Abdul Aziz yang berangkat Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin. Zainul Arifin itu mantan pernah menjadi wakil Perdana Menteri zaman Soekarno. Itu tokoh NU dari Barus, Sumatera Utara. Yang matinya akibat keserempet peluru sholat Idul Adha dengan Soekarno di lapangan Cikini. Tapi 1,5 bulan kemudian wafat. Pahlawan nasional tuh. Sebenarnya Zainul Arifin, sekarang menjadi nama jalan tuh. Itu tokoh NU itu, jangan lupa itu. Tidak boleh dilupakan ya. Jangan lupakan. Dan Haji Hasan Gipo tadi, yang orang pengusaha. Dan ada orang Mesir tinggal di Surabaya, namanya Syekh Ghonaim, namanya itu. Berangkat ke Saudi Arabia, di Jeddah, bawa suratnya Hasyim Asy'ari. Pertama, mengucapkan selamat atas keberhasilan kerajaan Saudi Arabia kepada Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Yang kedua, memohon agar tamu-tamu Allah, baik itu yang hujjat maupun umroh, diberi kebebasan cara beribadatnya sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ini isi surat tadi ya? Ya, isi surat. Baik. Jangan diatur harus satu madhab, jangan. Biarkan. Yang ketiga, khotib dan imam di 2 masjid, Makkah dan Madinah, digilir. Sebulan ini atau seminggu ini madhab Hanafi, minggu depan madhab Malik, minggu tinggal madhab Syafi'i, minggu lain lagi madhab Hambali. Itu yang ketiga. Yang terakhir, mohon atas nama umat Islam negeri Jawi, waktu itu bahasa Jawi, belum Indonesia kan? Negeri Jawi, agar makom Hadratir Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Umar tidak dibongkar. Nah, setelah baca surat itu, Raja Abdul Aziz, yang permintaan 2 tadi tidak dikabulkan. Yang
imam digilir, kebebasan bermadhab, tolak. Ya. Ini yang diterima. Tidak dibongkarnya makom Makom. Nabi Muhammad. Itu yang diterima. Pulang dari sana Kiai Wahab dan rombongan langsung menghadap Hasyim Asy'ari laporan, barulah Kiai Hasyim Asy'ari perintah, ayo bentuk organisasi. Oh, Jadi baik. lahirnya ulama tidak bisa lepas dari lahirnya Wahabi. Tidak bisa lepas. Dan justru NU ini menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari aliran Salafi yang sangat radikal itu. Jadi itulah sedikit sejarah ya. Ya, tanggal Kurang lebih. 31 Januari atau 16 Rajab 1926 Nahdlatul Ulama dideklarasikan di Jalan Bubutan tadi, di rumahnya Kiai Wahab. Akhirnya oleh Kiai Wahab dijadikan kantor. Sampai sekarang masih ada. Sampai Kantor sekarang. NU cabang Surabaya. Itu rumah pribadi tadinya Kiai Wahab. Nah, itu tanggal 31 Januari. Dihadiri oleh para ulama-ulama hadir semua itu. Nah, Jadi- apa prinsipnya NU? NU prinsipnya dua saja deh, nggak usah Ya. banyak-banyak. Apa itu? Satu, tawassut. Dua, tasamuh. Mhm. Tawassut moderat, anti radikal, anti ekstrim, apalagi teror apalagi. Betul. Itu NU. Tapi dengan tawassut itu maka umat Islam harus cerdas. Tidak mungkin tawassut kalau nggak cerdas. Orang bisa moderat kalau cerdas, kalau nggak moderat ya nggak cerdas. Harus sejalan ya. Oke, ya. Artinya pendidikan harus diperkuat. Yang kedua, tasamuh, toleran. Itu prinsip toleran. Nah, perbedaan diterima, baik itu perbedaan madhab, aliran, agama diterima, suku juga diterima. Tapi tasamuh tidak akan ada tanpa akhlakul karimah. Itu yang utama ya. Ya, orang berakhlak toleran, orang tidak toleran tidak berakhlak. Jadi dua prinsip dan Ya. akhlakul karimah harus disatukan begitu Sekarang tujuannya, ya. Aha. tujuannya ingin memperkuat tiga hal. Satu, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama sebangsa tanah air. Ya. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Bagi NU tidak ada musuh, semua saudara. Musuhnya cuma satu, yang melanggar hukum. Jadi dua prinsip dan tiga tujuan dan Ayo. 31 Januari 1926 NU resmi didirikan. Baik.